Dan kita lihat Alkitab kita di kitab Kejadian 47 ya, dari mulai 13 dan 14. Dan dikatakan di sana bahwa tidak ada makanan ya, sehingga di seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan pingsan, lemah lesu ya, karena kelaparan itu. Dengan kata lain, tidak berdaya. Kanaan dan Mesir menjadi sangat tidak berdaya oleh karena ketidaktersedianya makanan. Sehingga terjadi krisis pangan. Tidak akan kita melihat telepasinya ya. Tidakkah kita melihat apa yang sedang berlangsung di masa ini? Krisis energi dan krisis pangan sedang berlangsung global di seluruh dunia. Haleluya. Sehingga di Indonesia dibuatlah oleh pemerintah akan gudang lumbung-lumbung pangan di berbagai daerah. Itulah menunjukkan bahwa dunia sedang di dalam resesi atau sesuatu krisis pangan. Dan krisis pangan itu adalah sesuatu yang paling menekan. Haleluya. Paling mengerikan. Karena itu sedang berlangsung menyangkut pada kebutuhan tubuh jasmania secara hari-hari. Haleluya. Karena kita tidak mungkin tidak makan dalam satu hari. Dan inilah berlangsung di masanya Yusuf. Dan inilah sedang berlangsung di masa kita di akhir zaman. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang. Kita lihat. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang. Dan kita melihat apa yang sedang berlangsung di hari terakhir ini. Dalam 3 tahun terakhir, Amerika Serikat, tepatnya di Federal Reserve, the Fed, yang dikenal dengan ya the Fed, mereka mencetak uang dolar Amerika Serikat sebanyak-banyaknya. Dalam 3 tahun terakhir, melampaui sebelum pandemi. Haleluya. Kita melihat dan kita bisa membayangkan. Dan hanya uang dolar Amerika yang bisa dicetak sebanyak-banyaknya dengan alasan untuk bisa tersedianya uang di tangan rakyat. Tapi apa yang terjadi? Karena daya beli tidak ada, kemampuan untuk membeli tidak ada. Karena bukan soal uang, tetapi adalah kemampuan untuk membeli. Haleluya. Dan kita melihat bahwa Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir, yakni uang yang membayar gandum. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Haleluya. Dikumpulkan semuanya di sana, uang. Dikumpulkan semuanya. Haleluya. Jadi kita lihat apa yang sedang berlangsung di masa kita. Semua uang akan ditarik dan diganti dengan digital. Bahkan sekarang di Indonesia pun sudah keluar e-rupiah, elektronik rupiah. Kita melihat inilah masanya digitalisasi seperti yang sering kita dengar. Haleluya. Revolusi digitalisasi sedang berlangsung. Revolusi industri dengan 4.0. Haleluya. Artinya semua yang manual akan digitalisasi. Kita melihat apa yang sedang berlangsung ketika kita mendengar, ya. Haleluya. I bukan berarti huruf I.
elektronik, tilang elektronik. Haleluya. Kita melihat apa yang sedang berlangsung semuanya didigitalisasi. Sehingga di masyarakat penggunaan Android, mereka sudah terbiasa hal-hal yang sifatnya digitalisasi dan perusahaan. Haleluya. Dan mendanai fasilitasi. Haleluya. Sepertinya OVO, ya, dan lain sebagainya, Ainlink, dan lain sebagainya. Biasanya masing-masing bank dimiliki alat pembayaran digitalisasi. Inilah masanya. Haleluya. Dan kita lihat ayat 15. Setelah habisnya uang di tanah Mesir, haleluya, ketika uang sudah runtuh dan sudah gagal, uang sudah tidak lagi memiliki daya beli. Itu maksudnya. Haleluya. Jadi kita melihat ada yang paling aman sekarang adalah menyimpan uang di bank. Uang tunai mau disimpan, sedangkan semuanya mau didigitalisasi semuanya. Haleluya. Jadi bermacam cara, ya, yang dibuat oleh orang-orang. Bermacam, ya, berbagai pikiran masing-masing. Tetapi kita melihat dia kecaman. Karena sejak awal mulanya Allah menciptakan manusia untuk manusia dengan kontak dengan Allah dengan hanya satu saluran, yaitu iman. Baik faith oleh iman. Dan iman adalah sesuatu yang tidak kita lihat tetapi ada. Haleluya. Orang yang percaya berjalan bukan oleh karena apa yang dia lihat, tetapi oleh apa yang tidak kita lihat. Seperti digitalisasi. Jadi setan pun dia sedang memperdagangkan sesuatu yang tak terlihat. Haleluya. Untuk meniru Tuhan yang tak terlihat. Amin. Haleluya. Jadi kalau kita melihat bahwa orang-orang sedang memegang uang kertas, jadi kita tidak dapat melihat uang di dalam digital. Haleluya. Bagaimana caranya? Kita melihat dan kita memakai Android, bahwa kita melihat uang saya ada di dalam ini. Ya. Dan menjadi sesuatu kegemaran di setiap orang-orang, bisnismen dan lain sebagainya. Bahkan ibu rumah tangga. Kamu hendak pergi ke ATM, mau cek saldo. Haleluya. Kita melihat uang kita, tetapi kita hanya melihat angka. Suatu hari kelak, Marvel sistem keuangan gagal dan runtuh. Semua yang kita lihat tiba-tiba lenyap seketika. Haleluya. Itulah yang sedang diproses, sedang digarap oleh sistem perdagangan, perekonomian, perniagaan daripada si Nimrod modern. Amin, haleluya. Di masa penyatuan sedang berlangsung, di bawah meterai yang keempat, dua kegerakan yang sedang berlangsung.
di bawah kuda pucat, mereka menyatukan di bawah pelayanan Raja Wali terbang. Maka mempelai wanita sedang kesakitan. Sama-sama meterai keempat. Haleluya. Dan mempelai wanita disatukan dengan Kristus. Dan untuk kita connect dengan Kristus dengan satu saluran, yang itu adalah iman. Terpujilah nama Tuhan. Punya uang aku, kamu punya uang, aku punya uang. Mana buktinya punya uang? Coba cek saldonya. Mungkin di saldo tidak ada, tetapi aku punya uang. Kalau orang lain, lihat saldoku. Wah, ini banyak. Ya, buatannya banyak, bulatannya banyak. Haleluya. Saya juga punya uang, tetapi saya tidak tahu di mana uang saya. Hanya satu yang saya tahu, bahwa uang saya ada di surga. Tinggal berdoa. Haleluya. Dan orang lain membutuhkan, bukan Android. Haleluya. Kita hanya harus punya connect kepada iman, kepada Tuhan. Bahwa kita menyimpan suatu harta di surga lokasinya. Bukan di merek atau di kota. Penyimpanan uang atau dimanapun. Karena semuanya dimakan oleh ngengat. Haleluya. Dan pernah kita melihat dan membuka, ya melihat YouTube, saya pernah membuka hasil penjualan mobil dia seharga 35 juta rupiah disimpan di suatu tempat di rumahnya. Ditaruh di kertas dan ketika dia buka lagi habis dimakan rayap. Haleluya. Bukankah kitab nyata? Oh, kamu kurang hikmat. Jangan di rumah, di bank aja simpan. Dimakan juga ya di sana. Suatu hari kelak kita akan tahu apa yang sedang berlangsung. Karena kita melihat di Alkitab, when money failed, ketika uang gagal atau tidak punya kemampuan daya nilainya. Haleluya. Dan ketika uang gagal di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, apa tanah Kanaan? Berbicara tentang bangsa kafir. Kita melihat di mana Yakub tinggal di tanah Kanaan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Jadi Mesir berbicara penguasa dunia. Di masa dia adalah penguasa pemegang sistem. Datanglah semua orang Mesir kepada Yusuf serta berilah makanan kepada kami, karena kami harus mati di depanmu, sebab tidak ada lagi uang. Haleluya. Sebab uang sudah gagal. Jawab Yusuf, jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberikan makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu. Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannya bagi mereka makanan yang ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun, hanya 1 tahun bertahan. Haleluya. Datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku. Habis. Ya. Stand. Setelah
selain ya tidak ada lagi yang tinggal, yang ada kami serahkan kepada Tuanku. Setelah badan kami dan tanah kami, tinggal tubuh dan tanah. Jadi tanah berbicara properti. Haleluya. Ketika sistem keuangan dunia akan luncur dan uang gagal oleh karena resesi ekonomi global berlangsung, maka yang tampil adalah tinggal tubuh. Itulah yang tinggal dan tanah. Haleluya. Saving tabungan gak ada lagi. Tinggal tubuh dan tanah. Dan kita melihat apa yang dilakukan oleh komentator di seluruh dunia pada masa-masa ini. Akan terjadi suatu krisis, suatu keruntuhan properti. Ketika uang sudah gagal, maka apalah dayanya orang untuk membayar. Haleluya. Jadi kita lihat tidak ada lagi kembalian, sedangkan membeli makanan tidak ada bisa kemampuan. Berapa ratus juta properti yang sudah dihasilkan. Dan berapa ratus juta yang menjadi nasabahnya. Haleluya, kita merindukan hal itu. Dan kita ketika itu gagal, runtuh, properti hancur, siapa yang memiliki? Sistem. Haleluya. Kita melihat kita tidak punya apa-apa. Tinggal tubuh yang tersisa. Pendidikan tidak akan bisa menolong. Haleluya. Kita berada di musimnya yang dimaksudkan oleh Tuhan. Kita berada di masa yang dibuat oleh jelas oleh nubuatan. Kita melihat di tahun 2018 terjadi stock market crash. Kita melihat di kitab Jepanya terjadi lolongan orang kaya karena mereka kehilangan bisnis, kehilangan saham turun. Di 2008 sahamnya dirontokkan. Tetapi kita melihat sekarang bukannya saham, krisis energi dan pangan. Haleluya, glory. Ketika kemampuan alat Anda untuk membeli semakin merosot. Karena harga-harga barang semakin naik tinggi dan nilai uang tetap. Haleluya. Jadi kita melihat itulah yang sekarang yang sedang berlangsung. Sehingga Perdana Menteri Inggris berlomba berlomba untuk mengundurkan diri. Kita tahu bahwa Tuhan mengirim sebuah pesan untuk kita. Haleluya. Jadi sampai di mana semangat dan gairah kita? Haleluya. Jadi kalau kita berpikir sesuatu yang lain, kita merasa bodoh. Tetapi kita, firman menghendaki sebuah, firman bukan untuk membuat kita semakin lemah, Itulah sebabnya kita harus mengikuti pola Roh Kudus. Haleluya. Glory.
Jadi kita memikirkan, gini aja, masih gini aku orangnya, ya, dan berpikir segala sesuatu yang lain, biarkan aja lah. Jadi kita tidak mau bicara tentang hal itu. Padahal kita tahu bahwa nubuatan kitab suci telah digenapi di akhir zaman. Dan itu sedang diurapi di akhir zaman ini. Haleluya. Jadi kalau kita menolak kepada program masuk ke dalam Yesus Kristus, hidup kita tidak akan berubah. Haleluya. Jadi Alkitab dan firman meluruskan kita secara berpikir. Haleluya. Karena kadang-kadang sebagian masih berpikir hal-hal yang lain yang tidak yang tidak Alkitab ya. Jadi kita akan mengikuti Roh Kudus kemana dia. Karena Roh Kudus bukanlah bertentangan dengan segala sesuatu yang tidak selaras dengan pikiran-pikiran manusia. Haleluya. Jadi Roh Kudus bergerak untuk menggenapkan segala nubuatan kitab suci. Jadi kita yang perlu menyelaraskan diri kita kepada Roh Kudus. Bukan memaksa Roh Kudus untuk tahu apa yang menjadi pergumulan atau kesusahan kita dan sifat kita. Haleluya. Aku udah sekian tahun di dalam pesan. Aku tidak berubah-ubah. Bukan seperti itu. Roh kebenaran, jika ia datang, ia akan memimpin kamu kepada seluruh jalan kebenaran. Jadi Nabi Tuhan datang untuk melalui setiap anggota-anggota mempelai wanita, maka semua nas kitab suci dan segala nubuatan akan tergenapi. Jadi mana itu? Kita di dalam kegenapan ini. Haleluya. Dan kenapa sebagian orang tidak semangat dan tidak gairah? Padahal Roh Kudus datang kepada setiap orang yang percaya untuk memberikan semangat kepada mereka. Haleluya. Bukan karena uang. Ya, bukan karena memikirkan segala sesuatu. Haleluya. Karena kita tahu bahwa orang dunia sedang mengurusi bisnis dan dagang. Orang dunia juga memikirkan upah harian, mingguan, bulanan. Orang dunia menjadi pegawai, karyawan, petani, dan lain sebagainya. Haleluya. Orang dunia juga mengurusi anak yang nakal, setengah nakal, yang bandel, dan lain sebagainya. Haleluya. Orang dunia juga mengurusi. Tetapi satu orang dunia yang tidak tahu urusannya. Jika kita adalah datang, ketika kita datang kepada Tuhan dan mengurusi urusan surga. Haleluya. Itulah yang tidak dapat dilakukan oleh orang-orang dunia. Dan kita harus selalu bergerak untuk mengikuti. Haleluya. Jadi setiap orang mengurusi dalam urusannya yang tidak selaras dengan firman Tuhan, maka Roh tidak akan dapat mengajar dia siang dan malam. Jadi hanya Roh lah yang bisa memimpin kita kepada seluruh jalan kebenaran dan membawa kita kepada sesuatu, yaitu firman yang sempurna yang jelas di akhir zaman. Dan Roh lah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk membawa kita berjalan sampai tujuan kita, sehingga berjumpa dengan Kristus. Haleluya. Jadi itulah cara berpikir mempelai wanita. Haleluya. Jadi harus berubah secara berpikir. Dan kita akan enjoy dan akan menikmati hidup kita. Haleluya. Glory.
Tetapi kita melihat, jadi Tuhan akan selalu memimpin kita dan memberikan arahan kepada kita. Haleluya. Glory. Dan kita melihat bahwa kita sudah kita melihat bahwa kita akan langsung fokus kepada firman Tuhan pada zamannya. Tetapi kita melihat bahwa orang-orang sekarang sedang fokus kepada bisnisnya, urusannya, untuk segala sesuatu yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Jadi harus memilih dan menentukan pilihan mempelai wanita. Haleluya. Jadi itulah sebabnya bahwa Roh selalu memberikan kepada kita makanan yang sempurna melalui seorang nabi. Di suatu kumpulan, kawanan kecil, di suatu tempat. Karena Tuhan sudah menentukan tempat bagi mempelai wanita, di mana anak-anak Raja Wali sedang berkerumun untuk mau mendengarkan dan menikmati daging segar. Haleluya. Dan kita lihat hanya sisa adalah hanya tubuh dan tanah. Haleluya. Jadi kita melihat harga tanah semakin naik, bukan semakin turun harganya. Tetapi kita melihat bahwa banyak sekarang tuan takut dan tuan tanah. Haleluya. Glory. Jadi sekarang orang sudah berkurang untuk membeli tanah, sekalipun itu semakin naik harganya. Karena makanan yang perlu dibutuhkan di muka bumi ini. Jadi kita lihat 19. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan. Maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati. Dan hidup dan jangan mati. Dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Haleluya. Glory. Kita melihat di sini. Beri kami benih. Beri kami firman. Serahkan dirimu di masa resesi, orang-orang menyerahkan diri kepada penguasa. Mau tanahnya, mau tubuhnya pun diserahkan. Tetapi mempelai wanita, kita menyerahkan tubuh daging, jiwanya di masa resesi. Sebelum resesi, hidupnya diserahkan kepada penguasa yang adalah Kristus Sang Kepala. Haleluya. Jadi kita menyerahkan diri bukan karena tekanan atau bukan karena ekonomi, tetapi sebuah kesadaran. Haleluya. Sehingga kita tidak akan memimpin diri kita sendiri, sebab tubuh kita, hidup kita, jiwa kita sudah terjual kepada Kristus. Haleluya. Dan kita menjadi tawanan Kristus. Jadi orang-orang ini menjadi budak adalah tawanan. Orang-orang ini menjadi budak dan tawanan penguasa oleh karena tuntutan, oleh karena keterpaksaan. Haleluya. Oleh karena kebutuhan. Tetapi kita memberikan hidup
kita sepenuhnya kepada Kristus, penguasa tunggal pencipta langit dan bumi, oleh karena sebuah kesadaran. Haleluya. Glory. Berikan kami benih, berikan kami firman. Haleluya. Benih adalah firman Lukas pasal 11. Kepada orang yang berserah, yang menjadi tawaran, maka kita akan menjadi tanggung jawab penguasa. Haleluya. Tanggung jawab penguasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Lalu Yusuf membeli tanah segala di tanah Mesir. Dan segala Mesir menjual segala ladangnya karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Dan sekarang negeri itu menjadi milik penguasa, yaitu Firaun. Haleluya. Semua milik tanah, ya, milik negara. Penguasa tunggal. Makanya dibuatkan di ayat 17, seluruh bangsa akan tunduk kepada binatang itu. Sekarang dia belum binatang, tetapi sekarang dia adalah nabi palsu dengan pengajaran yang keluar dari mulutnya yang adalah anti firman. Tetapi tidak lama lagi bahwa resesi yang mengglobal di masa ini, ya, yang sedang diorganisir, maka dia menjadi seorang penguasa tunggal yang akan menjadi binatang. Tidak akan bisa membeli, tidak akan bisa menjual tanpa mengenakan tanda binatang itu di dahi dan di tangan. Ayat 21 kita lihat. Dan tentang rakyat itu, diperhambaannya kala di tanah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Diperhambakannya mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Orang-orang itu, rakyat itu disingkirkan ke kota-kota dari yang satu, dari perbatasan yang satu di wilayah Mesir, bahkan sampai ke ujung-ujung yang lain. Mereka disingkirkan semuanya. Mereka menjadi budak. Haleluya. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun. Imam menjadi minister, dapat tunjangan tetap. Maka di mana resesi, apa yang dikatakan Nabi Abraham, banyak minister menjual diri. Langsung atau tidak langsung tunduk kepada sistem, ya, Mesir. Dan mereka berpikir lebih bagus dalam melayani ditimbang di dalam kerangka sistem daripada tidak melayani Tuhan. Haleluya. Langsung atau tidak langsung mereka masuk ke dalam jaringan yang jahat tersebut. Dan itulah jaringan yang dibuat adalah Dewan Gerakan Oikumene Sedunia. Dewan Gerakan, ya, gereja-gereja sedunia. Patung yang didirikan untuk binatang tersebut. Haleluya. Sebab para iman tetap mendapat tunjangan. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanah. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus memberikan 1/5 bagian kepada Firaun dan yang 4 bagian lagi,
Itulah menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu dan menjadi makanan anak-anakmu. Lalu berkatalah mereka, engkau telah memelihara hidup kami, asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenal tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun, hanya tanah para imam yang mendapat imbalannya. Haleluya, glory. Itulah yang sebuah pelambang-pelambang di akhir zaman ini yang perlu kita ketahui dan yang perlu kita pikirkan. Sebab hikmat yang berasal daripada surga sedang tampil di dalam pikiran dan hati kita. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Sampai di sini bahasa anak tahu bacaan kita.